Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan pada siang hari ini kami dari CPD Angkatan 11 SMK Negeri Pak Sukoharjo akan melakukan diseminasi dari aksi nyata budaya positif yang kami lakukan di SMK Negeri Pak Sukoharjo. Tapi sebelum menginjak acara, mari acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan menunjukkan kepala sejenak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kami silakan. Cukup. Kemudian selanjutnya saya selaku moderator akan memandu acara pada siang hari ini. Walaupun nanti juga saya akan presentasi juga sedikit. Ada 6 pokok bahasan pada siang hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita mulai dari Bu Siswanti SPD yang nanti akan Pak Cahyo dulu, maaf Pak Cahyo, yang akan menyampaikan tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, untuk kesempatan kali ini kami dari kelompok CGP dan PASIF dari Bapak Gianto, kemudian TGP-nya Bapak Umar, kemudian Bu Siswanti dan saya sendiri Cahyo akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, untuk sebelumnya kita akan tersenyum selama 30 detik lagi dan mohon Bapak Ibu untuk tersenyum dan menengok kanan kiri biar nanti aura positifnya keluar. Yang tadi sudah menjalankan mengajar, letih, dan kemudian nanti kalau tersenyum kemungkinan nanti akan aura positifnya semangat kembali. Oke, dari hitungan 1 sampai 3 dan kita tersenyum menengok kanan dan kiri. Senyumnya pertama biasanya nanti akan terpaksa, tapi kalau sudah berjalan nanti akan senyum bersenyum dengan ikhlas. Oke, 1, 2, 3 silakan senyum dan tengok kanan kiri. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya adalah tentang budaya positif. Di sini nanti kita akan menyampaikan secara bergantian dari yang pertama saya, kemudian yang kedua Bu Swanti atau Pak Umar, kemudian Pak Yanto. Untuk seorang guru yang baik tentunya ini mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Jadi konsep intinya seperti yang ada di apa itu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma yang positif, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima 5 posisi kontrol guru, kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Kemudian latar belakang, di mana keberhasilan peserta didik dalam mencari ilmu tergantung dari perlakuan yang diberikan oleh guru. Sesuai dengan perumpamaan Ki Hajar Dewantara, jadi guru itu sebagai petani, itu perumpamaan, dan peserta didik sebagai bibitnya atau bibit tanaman atau benih tanaman. Kemudian jika bibit atau benih tanaman bukan merupakan bibit unggul, tetapi dirawat dengan baik
oleh Pak Petani seperti diberi pupuk, kemudian disirami dan diletakkan di tempat dengan cahaya matahari yang cukup, maka bibit tersebut akan tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya jika bibit itu unggul tapi kurang perawatan dari Pak Petani, maka pada akhirnya akan menghasilkan produk yang kurang bagus. Itu adalah gambaran dari filosofi dan Jatiwantoro. Sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Jatiwantoro, bahwa pendidikan merupakan proses memberi tuntunan, jadi menuntun. Maka dalam hal ini guru sebagai pelaksana dalam mengajarkan berfungsi sebagai fasilitator, kemudian motivator dan pembimbing peserta didik. Ini tujuannya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang berpegang. Terima kasih Bu Senti. Aplaus untuk Bu Ana dan Bu Senti. Bapak Ibu, terima kasih semua. Untuk disiplin positif, kita lihat untuk pengertiannya tadi dari Bu Ana dan Bu Senti semuanya benar. Perwakilan dari Ibu SMK Negeri 4 Sukoharjo, bahwa sebenarnya disiplin positif itu merupakan suatu cara dalam menerapkan suatu disiplin. Tetapi di sini ada perbedaannya, karena yang namanya menerapkan disiplin itu ada yang dengan kekerasan, ada yang dengan cara lain. Nah, kalau disiplin positif ini menerapkan disiplinnya itu mengajarkan murid untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi menerapkan disiplin dengan cara memunculkan kesadaran diri dari murid, sehingga dia tumbuh atau timbul kesadaran dalam dirinya, sehingga akan muncul nilai-nilai kebaikan positif. Nah, ini melihat kondisi di SMK Negeri 4 Sukoharjo kita tercinta ini, kami mengambil praktik baik berbagai disiplin positif di sini, ingin membentuk karakter dari anak didik kita, murid-murid kita ini menjadi disiplin yang membudaya. Terus atau jadi anak itu tidak perlu dioyak-oyak, cukup kita lihat dia sudah sadar sendiri. Itu target kita semua yang kita inginkan. Anak itu sadar dengan sendirinya bahwa dia itu butuh untuk disiplin. Nah, itulah yang membedakan antara disiplin positif dengan disiplin. Nah, kalau disiplin saja itu bisa menimbul atau bisa dalam pengertian yang luas. Tetapi kalau disiplin positif ini menyadarkan dari diri murid agar dia itu sadar tanggung jawabnya, agar sadar dirinya bahwa dia itu butuh untuk berdisiplin atau taat pada peraturan. Begitu. Lanjut. Dalam menerapkan disiplin positif tentunya ada perbedaan. Tujuan dari disiplin positif ini adalah yang pertama menanamkan motivasi pada murid, ya, atau pada anak didik kita agar mereka menjadi orang yang diinginkan. Mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Karena setiap manusia itu pasti ingin bahwa dia itu percaya dengan dirinya sendiri atau pede. Nah, itu yang ingin ditumbuhkan dalam disiplin positif. Anak itu memiliki motivasi agar dia itu menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri, sehingga akhirnya yang keluar dia menjadi orang yang sadar untuk berdisiplin. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif murid agar dapat berperilaku secara tepat atas dasar kesadaran diri dan dilandasi sikap tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kita ingin bahwa murid-murid kita, peserta didik kita itu memiliki pemikiran dan perilaku yang
keluar dengan sendirinya itu hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga adalah membantu anak untuk mengembangkan kepercayaan dirinya, sehingga anak tersebut akan muncul kompetensi sehingga di masa yang akan datang ketika mereka lulus dari SMK mereka siap untuk menghadapi dunia kerja dan industri. Gitu. Berikutnya, sebenarnya kalau dari tujuan tadi adalah nilai-nilai kebaikan universal. Nah, kemarin saya sudah melakukan sosialisasi kepada peserta didik. Jadi langkah-langkah kami yang pertama sosialisasi kepada pimpinan, kemudian yang kedua sosialisasi kepada peserta didik tentang apa itu disiplin positif dan apa itu nilai-nilai universal. Nah, dari murid kemudian kami untuk sosialisasi kepada rekan sejawat, Bapak Ibu guru semuanya. Mohon mungkin dari Bapak Ibu guru memberikan pendapat. Yang namanya nilai-nilai universal itu seperti apa? Karena kita menginginkan tujuan dari disiplin positif itu adalah peserta didik itu tumbuh nilai-nilai kebaikan universal. Dari Bapak Ibu, saya mohon untuk memberikan pendapat yang disebut atau yang termasuk nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati secara umum. Apa saja? Monggo pendapatnya Bapak Ibu. Contoh-contoh nilai kebaikan universal ini kan apa Pak? Terima Pak Edi. Berdoa, ya berdoa. Yang lain? Apa Pak? Jujur, betul. Berdoa, jujur, ya. Ada lagi nilai-nilai kebaikan universal? Mandiri, betul Bapak. Terima kasih. Jadi karakter yang kita inginkan dari anak-anak atau murid kita itu adalah tumbuhnya nilai-nilai kebaikan yang terbentuk atau tercetak secara umum, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini seperti tadi yang disampaikan Pak Edi, berdoa. Ini adalah masuk dalam kategori beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kejujuran di situ juga termasuk dalam poin nomor 1, karena orang yang beriman insya Allah dia akan menjadi orang yang jujur dalam segala hal. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ada perkembangan. Tadi saya memberi aplaus kepada anak 12 PPKR 1. Kemarin sudah saya sosialisasikan tentang disiplin positif, ya. Tentang menjaga lingkungan. Anak-anak juga responnya positif ternyata. Ketika saya masuk kelas jam pertama, kondisi kelas itu sudah bersih, luar biasa. Saya memberikan apresiasi, ternyata kalian hebat, gitu ya. Jadi dengan adanya disiplin positif itu menunjukkan perbaikan yang arah yang lebih baik, gitu. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kritis dan kreatif, ya, luar biasa. Kita menginginkan pelajar kita atau murid-murid kita ini memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai-nilai universal atau kebaikan universal ini diwujudkan Bapak Ibu ketika mengajar di kelas itu dalam bentuk keyakinan kelas, atau kalau nama lainnya yang sering kita dengar kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas atau nilai-nilai keyakinan kelas sama. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Isinya nilai tadi yang disebutkan dari Bapak Ibu guru semua tadi, ini adalah sebuah nilai-nilai yang disepakati, baik itu tersirat maupun tersurat, dan tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras ataupun perbedaan dalam hal etnis. Jadi ketika ya sebenarnya banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu di awal pembelajaran, ketika kita bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan peserta didik itu disepakati secara konsisten
maka juga anak ada perubahan. Dan sebaiknya yang namanya keyakinan kelas itu berpihak pada murid. Jadi berasal dari murid kita gali, kemudian kita sepakati bersama dan kita taati bersama, begitu. Dan itu menjadi kesepakatan ketika nanti ada yang melanggar, apa konsekuensinya itu juga disepakati bersama. Di kelas juga kemarin saya menerapkan baru di kelas 10 karena saya melihat mengawali tahun ajaran baru. Kemarin untuk kelas 10 saya sudah mengawali dengan pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah, ya walaupun memang itu sebuah proses nih Bapak Ibu. Yang namanya menjadikan anak baik itu tidak mungkin seperti Superman langsung instan berubah, tidak bisa. Tetapi perlu proses. Makanya kemarin saya buat kesepakatan kelas dan alhamdulillah walaupun belum 100% bisa ditaati bersama, tapi tetap ada dampak positifnya, begitu. Berikut. Nah, ini salah satu contoh yang keyakinan atau kesepakatan kelas yang kami buat yang di dalam slide gitu ya, ada 5. Nah, di sini untuk membentukkan keyakinan kelas itu sebaiknya satu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Kalau peraturan itu doktrin, lebih banyak doktrin ya. Tapi kalau peraturan kelas, keyakinan kelas itu lebih abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, kalimatnya itu senantiasa dibuat lebih positif. Misalnya kalau tidak terlambat masuk kelas itu akan lebih positif jika, atau lebih halus jika kalimatnya dibuat saya malu jika terlambat. Jadi dari segi anak itu dia akan tumbuh sendiri kesadarannya. Jadi kalimatnya positif begitu. Kemudian yang keempat adalah jumlahnya sebaiknya tidak terlalu banyak. Dan alhamdulillah kemarin sepertinya saya melihat pada pembelajarannya Bu Tati juga sudah ada tentang keyakinan kelas ini. Kemudian yang terakhir, yang namanya keyakinan kelas itu mudah diterapkan harapannya begitu. Dan ini sebaiknya ditinjau ulang. Kemarin saya membuat keyakinan kelas itu juga berproses Bapak Ibu, artinya baru saya laksanakan belum maksimal karena kita ada kegiatan 17 Agustus, kemudian kegiatan ini di kelas 10. Jadi memang ada hal-hal yang belum terlaksana secara maksimal. Perlu kita tinjau, harus. Jadi ketika melaksanakan keyakinan kelas harus ditinjau ulang. Oh ini harus diubah kalimatnya, oh ini harus diganti, oh ini harus ditingkatkan, itu perlu. Nah, perkataan sharing atau berbagi praktik dari saya semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun kepada Bu Siswa SPT yang sudah menyampaikan aksi nyatanya di budaya positif. Kemudian teman-teman semuanya kita lanjutkan untuk kebetulan ini nanti waktunya dibatasi karena Bapak pengen lanjutkan itu jam 13.50 sehingga saya harus berbagi dengan Pak Yanto. Saya cuma menyampaikan 2 materi. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ternyata sebelum saya mengikuti CGP sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu apa. Sudah tahu, oh nanti ini ya sangat papan. Kemudian yang dimaksud di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang hubungannya dengan masalah siswa, di mana nanti pada saat Bapak Ibu mengajar atau Bapak Ibu mendidik anak-anak kita adalah yang akan sangat bersinggungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini jelas bahwa setiap orang itu akan melakukan hal ini. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini kadang-kadang ada perilaku-perilaku anak kita yang memang ternyata dia melakukan sesuatu itu memang karena pengen dicintai. Cinta itu maksudnya ya melakukan pendekatan yang nanti hubungannya kemudian pendekatan itu bisa lebih ke dirinya. Oh iya ternyata pengen dimengerti, pengen dikasih sayangi
Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang ketiga itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu juga harus kita bebaskan untuk memilih. Jadi nanti cara pandang kita akan lain dengan memahami 5 kebutuhan pokok, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kesenangan, yaitu kebutuhan akan rasa senang. Dan yang kelima adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi 5 prinsip ini nanti akan menjadi dasar dalam berinteraksi kita atau mendidik anak kita, anak didik kita, dan melakukan ini semua dalam keseharian kita. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, Pak. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siswati nanti di lapangan, yaitu kaitannya dengan masalah kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu memang muncul dari kadang-kadang yang selama ini kadang-kadang kita lakukan adalah di peraturannya. Peraturannya ini, tapi anak itu sendiri tidak dibuat sadar. Kita mencoba dari guru penggerak, ternyata di sana kita bangun yang namanya motivasi intrinsipnya. Jadi bagaimana anak itu sadar, dan nanti dari 5 posisi kontrol guru ini nanti anak itu dipoinkan ke posisi yang kelima. Jadi setiap anaknya diharapkan menjadi manajer di dalam dirinya sendiri. Jadi paham betul bahwa saya melakukan, kalau mohon maaf yang muslim, itu memang kita itu melakukan ibadah itu bukan karena takut dosa, gitu ya. Tapi memang kita itu melakukan ibadah itu karena Allah. Itu tarafnya mau ke sana. Sehingga saya waktu itu dalam bab ini saya ternyata maksudnya bagus. Cuma bagaimana kemudian dari 5 posisi kontrol ini, dari penghukum, yaitu guru memberi hukuman fisik atau verbal. Contohnya ini biasanya adalah patuhi tata tertib. Sebetulnya tata tertib kemudian ketika kita diskusikan bersama dengan anak-anak menjadi sebuah kesepakatan tadi. Kemudian kesepakatan kelas nanti kita bangun keyakinan dari keyakinan kelas, kemudian keyakinan jurusan, dan harapan kita nanti ada punya keyakinan, yaitu keyakinan sekolahan. Yang ini nanti akan menjadi panduan untuk pedoman pada saat mengaplikasikannya di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yaitu guru bersuara lembut dan menyentuh. Biasanya sering membuat down anaknya atau siswanya. Contohnya, apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu, sehingga dia merasa bersalah terus. Akhirnya ya sampai tua karakter itu akan tertanam di anaknya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, yaitu guru memposisikan sebagai teman. Contohnya, ingat tidak dengan bantuan Bapak selama ini. Jadi seolah-olah kita itu melakukan pendekatan dengan murid-murid kita itu sebagai posisinya sebagai teman, menganggap siswa kita itu teman kita. Kemudian yang kelima itu adalah yang keempat adalah monitor atau guru sebagai pemantau. Contohnya apa yang telah kamu lakukan? Itu biasanya posisi nomor 4 itu sebagai guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 adalah manajer. Dan ini yang diharapkan bahwa guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari solusinya. Harapan kita di sekolah kita ini nanti Bapak Ibu guru harusnya arahnya ke manajer. Jadi ketika anak kita bersalah itu bukan kemudian kita marah-marah dan seterusnya, tapi bagaimana ini nanti pendekatannya adalah di restitusi. Dan ketika restitusi nanti setelah ini akan disampaikan oleh Pak Yanto. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk saya. Saya awali dengan Pak Kun. Jika haus, segeralah minum daripada badan panas. Jika saya bilang Assalamualaikum, mohon dijawab dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, monggo. Tadi roto-roto ngantuk tak perhatikan. Ini udah mulai semangat karena sudah menjelang Pak Freddy naik panggung. Karena sudah lagi habis ganti. Saya diberi waktu berapa Pak? 10 maksimal ya. Gak sampai 10 insya Allah.
Karena yang saya sampaikan sedikit melanjutkan apa yang disampaikan Pak Umar itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini adalah bagian dari restitusi. Namun sebelum kita bahas ini, kalau saya ingin mengupas sedikit karena nggak ada di materi kebaca masih ada. Mengupas sedikit apa itu restitusi. Kalau menurut KBBI sesuai yang tertayang, cek, itu adalah ganti kerugian pembayaran kembali. Jadi biasanya digunakan untuk pajak, restitusi pajak, gitu ya. Ini hanya istilah biar kita connect nyambung. Terus apa itu restitusi yang kita pelajari berdasarkan dari pendapat Dr. William Bosen bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sesuai apa yang disampaikan Pak Umar bahwa ada 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan adalah posisi 1 dan 2. Apa itu Bapak Ibu? Masih tertayang, yaitu posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pokoknya bongsanya bentak-bentak, terus kemudian bunting-bunting, ya, terus sedikit emosi gitu ya. Itu biasanya posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu biasanya nembut, tetapi memberi makna bahwa pokoknya gue ini salah, gitu aja kesimpulannya. Itu pembuat rasa bersalah. Dan teori ini itu bagian dari teori hukuman dan penghargaan. Checking. Habis itu, bos saya itu tahu. Yang masih tertangkap oleh video apa? Rekaman. Cek. Apa jadi ini sesuai dengan teori hukuman dan penghargaan yang sekarang sudah mulai kita tinggalkan. Sekali lagi sudah mulai kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu sudah dikaji oleh William Bosen itu tidak terlalu menguntungkan pada anak. Artinya anak selalu dibuat merasa bersalah, dibuat merasa apa itu susah dan sebagainya. Kadang-kadang malah dendam pada gurunya itu ya. Itu adalah nomor 1 dan 2. Itu biasanya bersifat fisiologis, artinya ke fisik. Kemudian yang ke 345 sebagai teman, pemantau dan manajer. Kalau sebagai teman, saya tidak panjang lebar karena saya nanti ke restitusi ya. Ke manajer aja. Nah, ke manajer ini lebih kepada bagaimana guru itu memfasilitasi anak, guru itu membimbing anak, guru itu mengajak dialog anak seperti yang tadi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dia bisa keluar dari permasalahannya itu. Karena apapun anak yang berbuat salah itu adalah anak yang bermasalah. Bagaimana keluar dari masalah tetapi tidak membuat atau tidak terlalu membebani. Maka itu posisi manajer. Kita tidak memberi contoh banyak karena waktunya terbatas. Intinya yang saya sampaikan kesimpulan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan teori kebutuhan tadi, ada 5 kebutuhan dasar. Sekali lagi, orang melakukan sesuatu pasti ada yang mendasari tujuan atau kebutuhan. Itulah yang munculnya teori restitusi. Oke, untuk poin saja. Di dalam teori restitusi tadi ada 5 posisi kontrol yang saya sampaikan di awal. Kemudian masuk ke teori restitusi kedua, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada posisi segitiga di mana posisi pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana itu pelaksanaannya? Untuk menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Begini, begini ya contoh, anak melanggar suatu peraturan,
Saya kemarin sudah mencoba untuk melakukan restitusi dengan anak. Anak pas tak pulang, bahasa saya campur-campur ya, supaya bisa diterima maksud saya. Anak pas tak pulang, itu ternyata dia begitu pergantian jam, dia keluar. Lihat bahasa kita yang kita pahami. Setelah selesai, anak saya panggil, kemudian saya restitusi bahasa saya. Mulai dari bagian pertama, menstabilkan identitas. Saya beri pengertian-pengertian. Setiap orang, dia tak tanya dulu kenapa dia apa itu keluar dari pelajaran saya atau tidak mengikuti pelajaran saya. Jawabannya adalah karena sarapan. Pagi hari belum sarapan dan dia punya penyakit mah. Gitu. Kemudian saya restitusi dengan menstabilkan identitas bahwa setiap orang memang pernah mengalami kesalahan. Pak guru pun sebagai guru yang sudah lama sudah guru itu pun juga pernah melakukan kesalahan, maka wajar Anda melakukan kesalahan. Tapi yang saya yakin Bapak Ibu pernah istilahnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kalau tadi menstabilkan identitas bisa memberi pernyataan-pernyataan ini, termasuk pernyataan yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, yang saya sampaikan tadi, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Sekali lagi, yang namanya orang melakukan tindakan pasti didasari dengan kebutuhan atau tujuan. Termasuk anak, kenapa dia wirid, nah gitu ya. Itu karena dia ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Sarapan. Gitu. Memenuhi dirinya agar tidak lapar, agar tidak kambuh penyakit mahnya. Itu saya beri motivasi, ya betul memang sesuai kebutuhan. Namun kita kaitkan dengan keyakinan kelas, melayani keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu bukan berarti keyakinan sekolah, dalam arti keyakinan kelas itu di bawah dari peraturan sekolah, berarti harus sesuai juga dengan peraturan sekolah. Maka yang saya sampaikan, namun wirid itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas, apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah yang menyampaikan bahwa di peraturan sekolah tidak boleh anak itu wirid dan bahkan ini bisa jadi bukan hanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keyakinan yang umum dipahami. Nek jenenge cah wirid itu tetap otomatis nilainya kan negatif kan gitu. Maka dari situ kita mulai memberi keyakinan, kemudian anak akan menggali sendiri. Ternyata dari situ dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Saya rasa begitu karena ini sudah waktunya habis, sudah di ujung waktu. Nah, intinya mohon untuk dipahami terkait dengan restitusi ini. Kalau bisa di sekolah kita ini kita sosialisasikan dengan model restitusi. Tinggalkan hukuman dan penghargaan, ganti dengan restitusi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah cukup. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Oke ya, sebelum Bapak Kepala Sekolah masuk ke sini, ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya batasi 1 menit. Setelah ini mungkin kita sambung dengan kobelnya Pak Uzi untuk kedepannya, atau sambung dengan kobel sekolahan atau situ. Apa mas? Sinau? Ayo Sinau. Ayo Sinau. Kode Sinau, Pak Sinau. Kode Sinau ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan, mau silakan. Monggo Pak Sati, silakan. Baik, terima kasih. Materi yang cukup menarik dan banyak manfaat sekali. Yang jelas satu pertanyaan berkaitan dengan slide yang mungkin terakhir juga berkaitan dengan sertifikat restitusi. Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas juga. Nah, apabila keyakinan kelas ini nanti, misalkan kalau keyakinan kelas itu kan kita akan menyepakati dengan kondisi lingkungan yang hanya satu kelas yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, semisal keyakinan kelas itu peserta didik menyepakati, melainkan di luar peraturan yang dibuat oleh sekolah, nah itu kira-kira. Nah,
kira-kira kita sebagai guru harus seperti apa kan gitu. Jadi harapannya kan banyak sekali kasus yang mana secara peraturan, karena keyakinan kelas ini memang lingkupnya hanya lingkup satu kelas, karena kalau misalkan dibawa ke lingkup sekolah itu kan ada peraturan sekolah juga, yang mana pada saat kebiasaan itu sudah dibiasakan di kelas, tetapi pada saat keluar ternyata berbeda dengan aturan yang ada di sekolah. Nah itu bagaimana solusi untuk mengcover itu? Mungkin itu. Terima kasih. Langsung saja Pak. Iya. Terima kasih Pak Safini. Langsung saja saya jawab terkait dengan keyakinan kelas. Memang pada saat kita sebagai guru membuat keyakinan kelas, tentunya kita harus paham betul dengan peraturan kelas. Jadi aturan yang di atasnya sama seperti sebuah aturan, katakanlah peraturan bupati itu harus dibawa undang-undang. Maka tidak boleh peraturan bupati membuat aturan yang mana menabrak atau bertentangan dengan undang-undang. Sama di dalam kita sebagai guru membuat keyakinan kelas, tidak boleh menabrak apa yang menjadi aturan atau peraturan sekolah. Tentunya begitu yang kita sepakati dengan siswa. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas, siswa akan merasa sadar bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama. Prinsipnya begitu. Namun pada intinya kita sama ingin menerapkan aturan supaya anak-anak bisa berjalan dengan norma-norma aturan yang ada. Namun tentunya harus disesuaikan dengan aturan yang di atas. Mungkin begitu jawaban saya. Cukup diterima Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Umar. Menambahkan, kalau saya pribadi sepakat dengan yang disampaikan Pak Yanto, hanya menambahi jika peraturannya itu di luar peraturan sekolah. Kalau saya kuncinya adalah nilai universal, Pak. Jadi ketika itu sebuah nilai kebaikan universal yang memang itu disepakati secara umum bahwa itu baik dan bisa diterapkan di sekolah, tidak bertentangan bertentangan dengan aturan sekolah, saya menyetujui atau saya lebih sepakat mendukung, karena itu sebuah nilai positif dan nilai kebaikan. Tadi ya, yang penting tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya, selama itu memang baik. Ya, kalau saya bisa diteruskan atau sepakat. Oke, Pak Terbun. Tadi Pak Safi, jawaban dari Pak Gianto maupun Bu Siswanti yang jelas PR buat kita memang harus kita buat yang namanya kelas kelas. Kalau sampun berarti nanti arahnya keyakinan, kemudian setelah keyakinan jurusan, kemudian nanti naik di keyakinan sekolahan, kesepakatan sekolahan, dan nanti endingnya adalah bagaimana membuat apa yang disampaikan khusus tadi, nilai-nilai universal tadi adalah sebagai patokan dari apa yang kita lakukan pada saat di sekolah ini. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya sudah habis. Mungkin di lain waktu nanti kita sambungkan diskusi ini. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dari kami ada kesalahan atau kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apapun yang tadi disampaikan, muaranya kesepakatan kelas maupun apa komitmen dan sebagainya, muaranya adalah di kurikulum Merdeka melalui transformasi pendidikan. Sudah sering saya sampaikan, inti daripada transformasi pendidikan itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah filosofi. Filosofinya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Tadi kesepakatan. Lingkungan belajar itu nyaman,
aman, menyenangkan, dan inklusif. Inklusif itu beraneka-ragaman. Jadi kebutuhan khusus pun di dalamnya masuk inklusif. Nah, maka lingkungan belajar dalam transformasi pendidikan ini adalah iklim yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Artinya beraneka-ragaman. Maka apapun yang terjadi, kita harus mencari strategi agar berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Yang ketiga, budaya sekolah atau budaya positif itu adalah budaya positifnya harus dimunculkan melalui belajar, berbagi, dan kolaboratif. Dan yang keempat, terhadap hasil murid senantiasa setiap tahun menunjukkan perkembangan yang meningkat. Itu 4 komponen dalam transformasi pendidikan. Maka ini kan pemerintah melalui kurikulum merdeka, melalui kementerian transformasi pendidikan, Jadi apapun yang disampaikan tadi intinya bermuara pada sana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya menambah saja. Jadi sekali lagi monggo kita bareng-bareng dengan merealisasikan transformasi pendidikan melalui pembelajaran berpusat pada murid, kemudian lingkungan yang menyenangkan, iklim sekolah, kemudian adanya budaya positif, belajar, kolaborasi, berbagi, kemudian hasil untuk murid adanya peningkatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun. Kemudian pada hari ini tadi juga saya juga merasa senang adanya kebahagiaan. Yang pertama saya tanda tangan satu tumpuk. Kemudian yang kedua dapat kabar di antara teman kita terpanggil BPD. Nah, itu kan sesuatu yang sangat menggembirakan. Nah, maka dari apa yang saya sampaikan tadi, yang saya kerjakan, nah ini juga merupakan tuntutan pada Bapak Ibu. Adanya saya tanda tangan tadi itu karena melalui inputan Pak Haryo itu, melalui inputan Pak Haryo Dapodik yang Bapak Ibu mengajar minimal 24 jam. Mengajar minimal 24 jam, maka muncul di situ. Maka itu yang terkait nanti